Korps PGRI.
yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu hadirin kalian yang saya hormati, perlu saya sampaikan mohon maaf bahwa sebenarnya untuk konferensi ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober. Namun demikian karena banyak kesibukan sehingga baru kali ini kita bisa melaksanakan konferensi disebabkan karena beberapa hal. Kita memiliki kesibukan masing-masing. Ya, karena bulan Oktober kemarin sebenarnya masa bakti kepengurusan ke-22 ini sudah berakhir, maka hari ini kita laksanakan konferensi untuk masa bakti 23 tahun 2024-2029. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa peserta konferensi pada hari ini kami mengundang seluruh anggota di sektor atau ranking tengah dengan tercatat atau terdaftar semua anggota 81 orang. Harapannya untuk ke depan nanti anggota yang belum masuk termasuk P3K yang baru mungkin bisa untuk mendaftar menjadi anggota PGRI. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan juga selama masa bakti 2000 meninggal dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan pengurus PGRI ranting tengah tentang pengesahan susunan dan personalia pengurus PGRI ranting tengah masa bakti 23. Pertama, memberhentikan pengurus PGRI ranting tengah masa bakti 22 tahun 2019-2024 karena berakhir masa baktinya dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan pengabdiannya terhadap PGRI dan pendidikan pada umumnya. Kedua, mengesahkan pengurus PGRI ranting tengah masa bakti 23 hasil konferensi PGRI ranting tengah pada tanggal 26 November 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Wonotunggal pada tanggal 26 November 2024, Ketua Herdi STD ditandatangan. Susunan dan personalia pengurus PGRI ranting tengah masa bakti 23. Ketua Prastio Tri Sutrisno SPD SI. Mana Bapak Tri? Oke. Wakil Ketua Julius Cokro Aminoto SPD SI. Bapak Julius? Ya. Sekretaris 1 Bapak Iwan Susanto SPDI. Bapak Iwan ada? Oke. Kedua, Sekretaris 2 Bapak Turikin SPD. Ada. Bendahara Ibu Yuni Wulandari SPD. Pembantu Umum 1 Bapak Susmanto SPD. 2 Ibu Wiyanti SPD. 3 Ibu Galih Bibit Lestari SPD. 4 Bapak Miftahudin SPD. 5 Ibu Niken Witasari SPD.
Demikian pembacaan surat keputusan tentang konferensi PGRI Ranting Tengah pada siang hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat pelantikan. Pembacaan Sumpah dan Janji Pengurus PGRI Ranting Tengah Masa Bakti 23 dipandu oleh Pengurus PGRI Cabang. Pembacaan Fakta Integritas oleh Ketua terpilih dan ditirukan secara bersama-sama oleh pengurus terpilih. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Fakta Integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, sebelum dilantik menjadi pengurus PGRI Ranting Tengah masa bakti 23 tahun 2024-2029, jawablah dengan tegas dan lugas beberapa pertanyaan yang saya sampaikan dengan kata siap bersedia. Pertama, apakah saudara-saudara bersedia memahami dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGRI? Siap bersedia. Kedua, apakah saudara-saudara bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menjalankan organisasi profesi PGRI dengan sepenuh hati? Siap bersedia. Ketiga, apakah saudara-saudara bersedia dan bertekad untuk mengedepankan kepentingan umum dan anggota PGRI di atas kepentingan pribadi atau kelompok? Siap bersedia. Keempat, apakah saudara-saudara bersedia mempertanggungjawabkan segala perilaku dan kegiatan organisasi secara transparan, akuntabel, objektif demi kepentingan PGRI? Siap bersedia. Kelima, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan fakta integritas pengurus PGRI Ranting Tengah tahun 2024-2029? Siap bersedia. Baiklah, selanjutnya saya persilakan Saudara Ketua terpilih PGRI Ranting Tengah masa bakti 23 tahun 2024-2029 untuk memegang ujung bendera PGRI dengan tangan kanan dan diletakkan di dada sebelah kiri, dan saudara-saudara yang lain untuk meletakkan tangan kiri atau kanan di bahu pengurus yang terdekat. Dan selanjutnya dipersilakan mengucapkan fakta integritas. Fakta integritas dibacakan oleh saudara ketua terpilih dan diucap ulang atau dituduhkan oleh pengurus terpilih lainnya. Fakta integritas. Pada hari ini, Selasa tanggal 26 bulan November tahun 2024,
Selasa tanggal 26 bulan November tahun 2024. Disaksikan oleh peserta konferensi PGRI Ranting Tengah Kecamatan dan undangan lainnya. Disaksikan oleh peserta konferensi PGRI Ranting Tengah Kecamatan Tunggal dan undangan lainnya. Dengan ini menyatakan. Satu. Saya akan menjalankan kewajiban sebagai pengurus PGRI Ranting Tengah. Saya akan menjalankan kewajiban sebagai pengurus PGRI Ranting Tengah. Masa bakti 23 tahun 2024-2029. Masa bakti 23 tahun 2024-2029 sesuai dengan tugas, kewajiban dan wewenang yang diberikan kepada saya untuk memajukan organisasi PGRI. Dua. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban tersebut, saya akan senantiasa mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGRI. Keputusan Kongres. Keputusan Konferensi Kerja Nasional. Konferensi Provinsi Jawa Tengah. Keputusan Konferensi Kerja Provinsi Jawa Tengah. Konferensi Cabang Wonotunggal. Konferensi Kerja Cabang Wonotunggal. Peraturan organisasi. Dan keputusan lain yang telah ditetapkan sebagai kebijakan organisasi. Serta perundang-undangan yang berlaku. Tiga. Apabila selama 3 bulan berturut-turut saya tidak terlibat aktif melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus, saya bersedia mengundurkan diri atau menerima putusan yang ditetapkan oleh organisasi termasuk pemberhentian sebagai pengurus PGRI Ranting Tengah masa bakti 23 tahun 2024-2029. Termasuk pemberhentian sebagai pengurus PGRI Ranting Tengah masa bakti 23 tahun 2024-2029. 4. Dengan menandatangani fakta integritas ini, saya menyatakan dengan sesungguh-sungguhnya dan bertanggung jawab atas pernyataan ini dengan mempertaruhkan jabatan dan kehormatan diri saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan meridhoi pengurus PGRI Ranting Tengah masa bakti 23 tahun 2024-2029 dalam mewujudkan PGRI sebagai organisasi profesi perjuangan dan ketenagakerjaan yang terpercaya, kuat dan bermartabat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Selasa tanggal 26 bulan November
tahun 2024 bertempat di SD Negeri Wonotunggal 3 atas nama pengurus PGRI Cabang Wonotunggal. Dengan ini saya melantik 1. Saudara Prastio Trisutrisna SPDSD sebagai ketua. 2. Saudara Yulis Cokroaminoto SPDSD sebagai wakil ketua. 3. Saudara Iwan Susanto SPDI sebagai sekretaris 1. 4. Saudara Turihin SPD sebagai sekretaris 2. 5. Saudara Yuni Mulandari SPD sebagai bendahara. 6. Saudara Suswanto SPD sebagai pembantu umum. 7. Saudara Wiyanti SPD SD sebagai pembantu umum. 8. Saudara Dali Bibit Lestari SPD sebagai pembantu umum. 9. Saudara Miftahuddin SPD sebagai pembantu umum. Dan 10. Saudara Niken Mitasari SPD sebagai pembantu umum. Pengurus PGRI Ranting Tengah masa bakti 23 tahun 2024-2029 yang telah ditetapkan secara sah dalam konferensi PGRI Ranting Tengah tanggal 26 bulan November tahun 2024. Saya mengharapkan saudara-saudara dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagaimana janji yang telah saudara ucapkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi dan memberikan petunjuk, bimbingan, serta kekuatan kepada saudara-saudara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengelola roda organisasi PGRI. Wonotunggal 26 November tahun 2024, pengurus PGRI Cabang Wonotunggal, Ketua Mas Lihin. Bendera PGRI meninggalkan tempat pelantikan. Penandatanganan berita acara pelantikan. Serah terima pengurus PGRI Ranting Tengah masa bakti 22 kepada Ketua PGRI Ranting Tengah masa bakti 23.
Satu, satu, dua, tiga. Tepuk tangan. Pengurus selama masa bakti 22 dan pengurus yang dilantik kembali ke tempat semula.
konferensi ranting. Ya, sebenarnya ini sudah diamanatkan rapat waktu itu tanggal 12 Oktober kalau nggak salah, bahwa masing-masing ranting untuk segera melaksanakan konferensi. Tapi alhamdulillah ranting tengah hari ini dapat melaksanakannya, walaupun tidak pertama, tapi setidaknya kita tidak terakhir Bapak dan Ibu. Ini memang setengah sengaja Pak Lehin. Ya, ini namanya ranting tengah, ya kita di tengah-tengah. Kayak kalau nggak salah ini ranting keempat, betul ini pas di tengah-tengah dari 7 ranting kita yang keempat. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang pertama saya ucapkan selamat kepada Pak Hadi beserta jajarannya yang selama 5 tahun periode 2019 sampai 2024 telah sukses memimpin PGRI Ranting Tengah ini, sehingga PGRI Ranting Tengah semakin maju. Kalau Pak Hadi tadi bilang banyak kekurangannya, tidak Bapak Ibu. Saya yang di bawah Pak Hadi tahu persis kinerja Pak Hadi. Pak Hadi kerjanya senyap, tidak banyak ngomong, tapi semua berjalan dengan baik. Saya ucapkan selamat, beri tepuk tangan untuk Pak Hadi. Sebenarnya saya belum mau Bapak Ibu untuk menjadi ketua. Saya masih ingin belajar menimba ilmu dengan Pak Hadi, tapi Pak Hadi alasannya sebentar lagi memasuki masa pensiun agar diadakan regenerasi. Seperti itu. Yang kedua Bapak Ibu, kami mohon pengurus yang baru, mohon doanya, mohon bantuannya, mohon bimbingannya, dan mohon kerjasamanya kepada pengurus Sabang, kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, dan kepada Bapak dan Ibu guru semua anggota PGRI Ranting Tengah. Karena sebaik apapun, sebagus apapun suatu kepengurusan, kalau tidak ada kerjasama yang baik dengan anggota, pasti kegiatan tidak dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir, kami pengurus baru PGRI Ranting Tengah masa bakti 23 siap melaksanakan semua kebijakan, semua arahan, semua program-program yang dilaksanakan oleh PGRI Cabang Wonotunggal khususnya dan PGRI Kabupaten Batang pada umumnya. Dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Bapak Ibu, maaf kita pakaikan Mas apa Pak? Salam perjuangan PGRI. Hidup PGRI. Hidup guru. Solidaritas. Terima kasih. Ketua dan pengurus PGRI Divisioner Masa Bakti 22, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu anggota PGRI Ranting Tengah yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kita pada siang hari ini dapat berkumpul, bermuajahah bersama untuk bersama-sama menghadiri kegiatan konferensi Ranting Tengah PGRI Masa Bakti 23 tahun 2024-2029. Dan alhamdulillah kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, dapat berjalan sukses tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya, terutama syafaatul ummah besok dari hari kiamat. Semoga kita semua besok diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenankanlah kami selaku pengurus PGRI Cabang Wonotunggal yang pertama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penyelenggaraan kegiatan konferensi ranting PGRI di Ranting Tengah ini. Dan hari ini merupakan konferensi yang keempat. Untuk yang pertama kali saya melaksanakan mengikuti kegiatan konferensi di Ranting TK, kemudian Ranting Utara, Ranting Selatan, dan hari ini alhamdulillah bisa terlaksana untuk kegiatan konferensi di Ranting Tengah.
Kami mengapresiasi sekali untuk pengurus PGRI Masa Bakti 22 yang telah berhasil mengantarkan sampai dengan titik hari ini, sampai dengan hari ini kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi, atas pengorbanan, atas kesetiaan yang telah dilakukan oleh Bapak dan Ibu pengurus PGRI Masa Bakti 22 tahun 2019-2024. Semoga amal bakti, amal ibadah Bapak dan Ibu semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak akan mendapatkan balasannya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, kami ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu pengurus PGRI Masa Bakti 2023 tahun 2024-2029. Kami ucapkan selamat kepada Pak Pras beserta dengan kawan-kawan yang telah ditunjuk, yang telah ditetapkan, dan telah dilantik menjadi pengurus PGRI Ranting Tengah. Semoga PGRI Ranting Tengah ke depan akan bisa bersinergi bersama-sama dengan kami, dengan PGRI Cabang Wonotunggal untuk bersama-sama membangun PGRI di Kecamatan Wonotunggal ini menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini perkenankanlah kami selaku PGRI Cabang Wonotunggal memberikan beberapa amanat, memberikan beberapa pesan, terutama pesan-pesan yang berkali-kali sudah atau telah disampaikan oleh Bapak Ketua PGRI Kabupaten Batang. Yang pertama, bahwasanya PGRI adalah sebuah organisasi, satu organisasi profesi. Yang kedua, organisasi perjuangan. Dan yang ketiga adalah organisasi apa tadi di buku itu, organisasi ketenagakerjaan. Ya. Tiga inilah yang dibawa oleh PGRI dari awal dibentuk PGRI hingga kelak, hingga saat ini. Tiga bentuk organisasi perjuangan ini, ya, satu organisasi profesi, yang kedua organisasi perjuangan, dan yang ketiga organisasi ketenagakerjaan. Untuk organisasi profesi jelas kita semua adalah seorang seorang guru, ya, seorang yang memiliki profesi sebagai seorang guru. Yang kedua, organisasi perjuangan. Kita sebagai anggota PGRI dan kami selaku pengurus PGRI sama-sama kita berjuang, sama-sama kita ingin bahwasanya anggota PGRI baik di tingkatan pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga ranting-ranting ini menjadi anggota yang sejahtera. Ini perjuangan kita. Dan yang ketiga adalah organisasi ketenagakerjaan. Jadi tidak hanya buruh saja Bapak Ibu yang menjadi organisasi ketenagakerjaan, tetapi kita PGRI juga merupakan sebuah organisasi ketenagakerjaan. Sehingga kita dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya tentu tidak lepas dari suasana kerja, terutama di lingkungan tempat kita bekerja, di sekolah-sekolah atau di satuan pendidikan. Ini lingkungan tempat kerja kita. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, sebagai organisasi perjuangan, PGRI telah berupaya dengan semaksimal mungkin
agar anggotanya di berbagai tingkatan ini sejahtera. Berbagai upaya dilakukan, diantaranya dengan mengusulkan tentang undang-undang guru dan dosen yang akhirnya keluarlah sertifikasi guru. Itu adalah bagian dari perjuangan PGRI. Kemudian yang kedua, pengangkatan P3K di seluruh wilayah Indonesia yang jumlahnya ada 1 juta. Ini juga bagian dari perjuangan PGRI untuk kesejahteraan anggotanya. Terutama di wilayah kita Kabupaten Batang yang tahun 2024 kemarin mengangkat sebesar 1.517. Jangan percaya juga itu tidak. Kalau tidak percaya, jangan silakan bisa proses, bisa tanya kepada siapapun. 1.517 anggota PGRI telah diangkat menjadi P3K. Ini juga merupakan bagian dari salah satu perjuangan PGRI untuk kesejahteraan anggotanya. Dan untuk saat ini kita juga sedang berupaya, dari PGRI sedang berupaya, yaitu agar pemerintah dan DPR segera membentuk undang-undang tentang perlindungan guru. Ini sangat penting sekali, undang-undang perlindungan guru. Kenapa? Karena beberapa peristiwa ke belakang yang sudah terjadi, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk melakukan kriminalisasi terhadap guru. Kalau jenengan mengikuti perkembangan dari kasus Bu Supriyani yang seorang guru SD di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Selatan, Kecamatan Baito. Apa? Kecamatan di Sulawesi Tenggara itu beberapa kecamatan saya hafal gara-gara mengikuti ini perkembangan Bu Supriyani. Ada Baito, ada Andala, ada Andola Barat, kemudian ada Benuan, orang ada Brosing. Mesti orang kecamatan-kecamatan itu. Ya gara-gara Bu Supriyani saya tidak jadi tahu kecamatan-kecamatan itu. Kalau jenengan mengikuti prosesnya, bagaimana bisa seorang guru yang mengajar kelas 1, seorang guru honorer ya, yang gajinya tiap bulan 250.000 harus dipaksa untuk menyerahkan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Mau ambil dari mana? Coba bayangkan panjenengan. Gara-garanya apa? Gara-garanya seorang anak didiknya kelas 1 yang kebetulan kelas 1-nya itu ada 2, kelas 1A, kelas 1B paralel. Kemudian seorang anak yang berinisial D, inisialnya D, itu tidak diajar oleh Ibu Supriyani. Pulang sekolah pada kakinya, paha yang belakang itu mengalami luka, lukanya itu melepuh. Ketika ditanya oleh orang tuanya, kenapa kakinya melepuh, Dek? Anak tersebut menjawab bahwa tadi di sekolah dipukul dengan sapu oleh Bu Supriyani. Orang tuanya bagaimana? Orang tuanya kebetulan seorang anggota polisi. Ya. Kebetulan bapaknya seorang anggota polisi. Inisialnya apa? Inisialnya Wibowo Hasim. Oh, HWH. Ya, itu inisialnya. Beliau tidak terima dengan perlakuan Guru Supriyani terhadap anaknya. Beliau mengunjungi sekolahan, memaksa agar Ibu Guru Supriyani meminta maaf sekaligus membayar denda sebesar 2 juta dulu, kemudian dilanjutkan 50 juta.
Ya. Yang 2 juta itu kemudian diserahkan oleh suami Bu Supriyani. Yang 50 juta ini yang tidak. Yang 50 juta ini harapannya apa? Agar kasusnya tidak dibawa ke pengadilan. Namun karena tidak memiliki uang sebanyak ini, akhirnya kasusnya dibawa ke pengadilan. Kemudian karena tidak ada langkah-langkah kekeluargaan yang dilakukan oleh Bu Supriyani terhadap keluarga Pak Polisi tadi, akhirnya sampai sidang. Sampai beberapa kali sidang, bahkan Ibu Supriyani sempat dipenjara di Polres Konawe Selatan. Beberapa kali sidang, beliau menaiki mobil miliknya Pak Camat. Sepulang dari sidang, ternyata mobil ditembak orang yang tidak dikenal. Kasusnya sampai seperti itu. Mobil ditembak, kemudian Pak Camate dibebas tugaskan dari jabatannya sebagai camat. Ini kasusnya luar biasa sekali, melebar kemana-mana. Kemudian karena tidak mau menyerahkan itu juga, menyerahkan yang 50 juta, kemudian dibawalah ke kejaksaan. Di kejaksaan juga sama, beliau diminta 30 juta lagi agar tidak dilanjutkan ke pengadilan. Namun bagaimana, karena tidak ada biaya, akhirnya beliau menyerahkan sepenuhnya kepada hukum. Hukum bagaimana? Kemudian diputus bahwa Ibu Supriyani melakukan kesalahan atau dia bersalah. Terus apa yang terjadi dari PGRI, baik itu di tingkatan PB, pengurus besar, provinsi sampai dengan kabupaten, terus melakukan upaya pendampingan terhadap Bu Supriyani. Beberapa kali kita mengetahui ada rapat khusus dari Ibu PB, Ibu Ketum, Ibu Rifat itu melaksanakan rapat khusus untuk membahas persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh Ibu Supriyani. Kemudian Bapak dan Ibu, berbagai upaya dilakukan. Salah satunya adalah peninjauan kembali. Peninjauan kembali ini ke pengadilan. Namun peninjauan kembali ini kemudian ditolak oleh pengadilan. Artinya bahwa kasus Ibu Supriyani harus tetap dilanjutkan. Bupati Konawe Selatan juga berusaha melakukan mediasi. Mereka Pak Bupati ini mengumpulkan Bu Supriyani, kemudian Pak yang tadi inisialnya Wibowo Hasim beserta dengan Ibu tadi dikumpulkan di kabupaten untuk menandatangani perdamaian, menandatangani kesepakatan damai. Sudah dilakukan penandatanganan, namun pulang dari situ Bu Supriyani menolak atau mencabut kembali kesepakatan damai yang sudah dilakukan. Bahkan setelah itu Pak Bupati Konawe Selatan mensomasi kepada Ibu Supriyani kalau tidak melakukan permohonan maaf selama 1 kali 24 jam maka akan dilaporkan ke pengadilan Riduk Mani. Pak Bupati ini dipanggil oleh Menteri Dalam Negeri ini. Wah, sampai itu. Hingga sampai dengan akhirnya kemarin tanggal 25 November kemarin, dan kalau mengikuti 25 November kemarin sidang pengadilan memutuskan bahwa Bu Supriyani dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari segala tuntutan. Ini yang kemarin, ya, tanggal 25 November. Jangan perlu ketahui dampaknya kemana-mana. Satu, tadi Pak Camat harus dibebas tugaskan. Yang kedua, Pak Kapolsek dipindah ke Polres. Kemudian reskrimnya juga dimutasi. Ini dampaknya. Bupati ini dipanggil oleh Mendan, padahal guru honorer mulai kelas 1 sing bayarannya 250.000. Ini yang terjadi.
Dan apabila ini terusan tidak ada pergerakan dari kita, dari PGRI untuk membendung upaya-upaya kriminalisasi terhadap buruh, maka kejadian-kejadian seperti ini akan terus terjadi. Beberapa waktu yang lalu setelah kasus Bu Supriyani di Wonosobo, ada seorang guru olahraga namanya Pak Marsono. Pak Marsono pada karo guru Wonotunggal dia SMP. Beliau mengajar olahraga, anaknya berkelahi, rebutan itu. Pulang sekolah ditanya oleh orang tuanya, kenapa kamu menangis? Saya tadi di sekolahan ditampar oleh Pak Marsono. Orang tuanya datang ke sekolah menuntut 70 juta. Kemudian beberapa waktu yang lalu belum lama di Sorong, Papua, seorang guru SMP gara-gara nyoteng nyoteng ini siswanya di kelas kemudian diunggah di media sosial miliknya. Orang tuanya tidak terima, langsung datang ke sekolahan minta ganti rugi 100 juta rupiah. Jajal, ngerti ini guru duitnya pirang-pirang. Sing 50 juta, 70 juta, 100 juta. Ini betul-betul terjadi. Ya. Pak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kemarin menyampaikan bahwasanya undang-undang perlindungan anak ini berpotensi disalahgunakan. Undang-undang perlindungan anak berpotensi disalahgunakan. Salah satunya untuk mengkriminalisasi terhadap buruh. Selama ini aturan yang sudah ada, dan silakan buka PP nomor 19 tahun 2017. Yo ngapal mani. PP nomor 19 tahun 2017 ini tentang perlindungan guru yang pada saat mengajar tidak bisa dituntut pidana. Namun ternyata PP ini tidak cukup untuk melindungi guru dari kriminalisasi. Ini yang terjadi sekarang. Makanya kemarin dari PGRI, terutama PGRI dari pengurus besar itu sudah menghadap ke Bapak Wakil Presiden dan menyambut baik. Kemudian berikutnya lagi belum lama dari PGRI juga sudah menghadap kepada Wakil Menteri Hukum dan HAM agar perlindungan guru ini benar-benar diterapkan dengan baik. Potensi seorang guru melakukan tindakan kesalahan di sekolah, di kelas ini sangat tinggi Bapak dan Ibu. Potensinya sangat tinggi. Kadang-kadang kita tidak sadar jewer muridé gara-gara nih sampai dugale muridé dibilang ora bisa-bisa kuwi jengkel. Saya juga sama. Bodoh-bodoh kadang-kadang jengkel muridé dibilang ora iso-iso jengkel ora umum. Apalagi dari rumah sudah ada bibit-bibit kejengkelan. Sing bojone rewel, anake rewel, tanggane rewel, sedulure rewel, kemudian rewel-rewel itu mau dibawa nanti ke sekolahan. Bocah ring sekolahan rewel, ya sudah. Kadang-kadang tidak sadar kita jewer muridé, jewere sithik. Bocah tekan rumah nangis, lapor karo wong tuane. Ning opo kok nangis? Ning sekolahan dikampleng maring Pak Dio. Apa bisa murid seperti itu? Bisa. Nyatanya saja di Konawe itu yang Busupriani, kasusnya Busupriani itu kan seperti itu. Kelas 1 wis pinter ngapusi karo wong tuane. Kelas 1 wis pinter memutar balikan fakta. Itu memang betul-betul terjadi. Jangan sampai kita terjadi. Dan beberapa waktu yang lalu ketika saya mengikuti workshop di Santika, ini bersama dengan K3S dan beberapa kepala sekolah,
Pak Kepala Dinas Pak Bambang menyampaikan begini, Bapak dan Ibu, saya belum lama kemarin ditelepon oleh Pak Kapolres. Intinya begini Bapak dan Ibu, Pak Kapolres menyampaikan bahwasanya setiap ada persoalan, ada permasalahan yang terjadi antara guru dengan siswanya di kelas, upayakan diselesaikan di sekolah tersebut. Jangan sampai keluar dari area sekolah, dari lingkungan sekolah. Kalau dengan orang tua, silakan orang tuanya diselesaikan dengan orang tua dengan baik-baik. Kami meskipun tahu selama belum ada laporan dari masyarakat, kami tidak akan melanjutkan sampai ke proses hukum berikutnya. Ini pesan dari Bapak Kapolres seperti itu. Dan Pak Bambang menyampaikan seperti itu kepada kita. Sehingga kita guru dalam memberikan pelajaran, memberikan pengajaran dalam mendidik siswa supaya ada sedikit rasa aman. Karena tadi yang namanya manusia, kita tidak mungkin lepas dari kesalahan. Kita tidak mungkin khilaf. Ya, kadang-kadang kita khilaf. Ya, itu biasa. Namanya saja manusia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berikutnya lagi kaitannya dengan organisasi PGRI. Ini perlu kami sampaikan. Di akhir masa bakti PGRI 22, masa bakti 22, di tingkat pengurus besar, mungkin jenengan tidak tahu berita ini. Karena dari pengurus kabupaten pun memang sengaja diredam, tidak disampaikan kepada anggota. Kenapa? Karena bisa memicu terjadinya kecemasan anggota. Apa itu informasinya? Beberapa waktu yang lalu terjadi perselisihan, persekongkolan jahat yang ingin menurunkan, yang ingin melakukan tindakan makar terhadap pengurus besar PGRI Indonesia. Beberapa tindakan yang sudah dilakukan yaitu dengan melaksanakan KLB atau konferensi luar biasa yang dilaksanakan di Surabaya, atau mereka melakukan tindak atau membuat organisasi PGRI tandingan yang dilakukan oleh beberapa oknum pengurus PGRI yang dikeluarkan dari kepengurusan PGRI. Di antaranya yang dikeluarkan adalah inisialnya BS, Bambang Sutrisno. Ngerti jangan Bambang Sutrisno? Nanti bahkan beberapa waktu yang lalu Pajang di Pajang itu beliau itu sebetulnya pengurus besar, tapi kemudian dikeluarkan dari kepengurusan. Kemudian ketua pengurus provinsi Jawa Tengah yang namanya Bang Teguh Sumarto, apa namanya? Ini juga dikeluarkan dari kepengurusan PGRI. Kepengurusan yang kecewa karena dikeluarkan ini tadi membentuk PGRI tandingan yang kemudian mereka telah mengajukan organisasi ini ke Kementerian Hukum dan HAM, sehingga mereka sampai mendapatkan AHU. Berarti AHU betul jenengan. AHU ini apa ya? Semacam sertifikat atau semacam lembaga badan yang sudah diakui oleh pemerintah. Sekarang bikin AHU itu gampang. Contohnya PPI Walau Tunggal mau membuat AHU itu paling 2 juta rupiah itu selesai dalam waktu seminggu. Atau mungkin jenengan punya perkumpulan, agar perkumpulan ini resmi didaftar ke Kemenkumham, nanti jenengan akan mendapatkan AHU. Ini juga gampang, prosesnya paling seminggu. Anggar ditangani pengacara, 2 juta rampung selesai. Dengan pegangan AHU dari Kemenkumham tersebut, kemudian
beliau-beliau ini melakukan tindakan-tindakan yang melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi. Bahkan kantor pusat pengurus besar PGRI di Jakarta sempat diambil alih oleh mereka. Sempat diambil alih, kenapa? Karena mereka mengakui bahwa organisasi PGRI versinya ini yang benar, ini yang sah. Ini loh, buktinya sudah dapat adu. Ini ya, yang terjadi di akhir kepengurusan masa bakti 22 kemarin. Namun upaya-upaya persuasif yang dilakukan oleh pengurus besar, Bu Rifah beserta dengan kawan-kawannya, ini ternyata tidak mampu meredam, tidak mampu membuat pengurus PGRI hasil KLB ini kemudian mengendorkan serangannya. Bahkan mereka semakin kencang, semakin berambisi untuk merebut PGRI. Akhirnya dilakukan upaya hukum. Nah, melalui upaya hukumlah kemudian pemerintah melalui pengadilan itu mengakui bahwa PGRI yang sah itu adalah PGRI yang berada di bawah kepemimpinan Ibu Unifah Rosidi. Itu yang kemudian diakui. Padahal beberapa kegiatan-kegiatan PGRI seperti ulang tahun PGRI, seperti kegiatan-kegiatan yang lain, Kongres PGRI ini selalu dihadiri oleh Bapak Presiden. Ini menunjukkan bahwasanya Bapak Presiden pun mengakui bahwa PGRI pimpinan Unifah ini adalah PGRI yang sah. Kan tidak mungkin kemudian kalau misalnya ini sedang terjadi dualisme, sedang konflik, kemudian Pak Presiden hadir, ini tidak mungkin. Karena memang PGRI yang versinya Pak Sumarno, Teguh Sumarno, ini adalah PGRI yang ilegal, PGRI yang tidak sah. Menurut anggaran dasar, anggaran rumah tangga PGRI maupun berdasarkan pada pengadilan yang sudah selesai atau sudah final keputusannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kaitannya dengan PGRI cabang Monotunggal ini sedikit kami sampaikan bahwasanya organisasi ini dapat berjalan, organisasi ini bisa tetap eksis sampai dengan sekarang. Ini karena ada dukungan dari anggotanya. Dukungannya berupa apa? Berupa iuran dari anggota. Kalau jenengan misalnya setiap bulan ditarik iuran oleh PGRI, mohon kiranya jangan ikhlas, karena itu untuk roda organisasi. Setiap bulan jenengan ngerti dipotong 11.000 rupiah, 11.000. Rinciannya yang 6.000 itu digunakan atau disetorkan ke pengurus kabupaten. Nanti pengurus kabupaten digunakan untuk mengelola kabupaten, sebagian disetorkan ke pengurus provinsi, sebagian disetorkan ke pengurus pusat. Itu dari uang 6.000 rupiah. Kemudian 3.000 rupiah itu digunakan untuk kegiatan cabang. Misalnya cabang mengadakan kegiatan rapat-rapat itu menggunakan 3.000 rupiah dari iuran panjenengan. Kemarin kita mengadakan kegiatan simulasi CAT bagi calon P3K se-Kecamatan Monotunggal yang dihadiri oleh 36 calon P3K, itu juga menggunakan dana yang 3.000 rupiah. Dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mendorong atau yang PGRI ikuti, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi atau di tingkat cabang sendiri, menggunakan iuran panjenengan semua. Apakah cukup? Pertanyaannya uang 3.000 rupiah? Tentu saja tidak. Ya. Nah, terus kekurangannya bagaimana? Makanya kita akan mengadakan kegiatan. Kita akan mengadakan kegiatan lomba-lomba dalam rangka HUT PGRI di cabang Monotunggal ini. Lomba-lomba itu kemarin sudah dirembuk
menghabiskan biaya sekitar berapa Pak Bras? 20-an juta kalau nggak salah. Kita 20 juta. Kalau menggunakan kas PGRI tidak cukup, maka kegiatan itu kemudian ditopang oleh seluruh anggota di cabang Wonotunggal, baik itu SD, TK, MI, SMP maupun SMK. Ini perlu kami sampaikan seperti itu. Nah, 6.000, 3.000, dan yang 2.000 dari mana? Yang 2.000 nanti disetorkan ke pengurus ranting. Wah, bro, pancen kuliah saja. Pengurus ranting itu mengelola uang Rp2.000 dari panjenengan. Makanya kalau ranting utara berhasil menyisihkan uang sampai 6 juta rupiah, ini luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali uang 6 juta rupiah ini. Sehingga dimungkinkan ya untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang, mungkin ranting juga akan apa namanya protes Pak Merong kuliah opo paling anggota ranting berapa, hanya 50 atau berapa, ini tidak banyak kemudian. Makanya bisa jadi nanti kemudian tahun depan mungkin ada kenaikan atau bagaimana, itu nanti kita akan konsolidasikan kembali. Kita akan mengundang pengurus cabang, pengurus ranting nanti untuk rapat bersama-sama mencapai kesepakatan bersama. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, selain ada iuran rutin anggota, juga ditarik ada iuran dan dana setiakawan atau daspen. Ini uang ini digunakan untuk tabungan panjenengan, diterimakan besok ketika dengan pensiun. Yang golongan 3 seperti saya usia 40 tahun ke atas itu iurannya Rp20.000. Yang golongan 2 usia 30 sampai 39 berapa ada semuanya. Itu nanti itu uang panjenengan dan akan dikembalikan lagi ke panjenengan. Kemudian ada lagi dana sosial. Ini yang digunakan untuk rekan-rekan kita anggota PGRI di Kabupaten Batang ketika ada yang meninggal 1 iurannya 1.000, meninggal 2 iurannya 2.000. Kalau meninggal 10 ya berarti iurannya 10.000, meninggal 20 sebulan iurannya 20.000. Apakah pernah terjadi? Pernah. Pas kapan? Pas COVID itu kan mana-mana guru meninggal di grup PGRI Kabupaten, mana-mana innalillahi brindil. Kadang-kadang sedino loro. Ini pernah terjadi seperti itu. Ya. Ini beberapa iuran. Nah, untuk yang PNS kami sampaikan telah langsung dipotong melalui bendahara Korwil. Untuk yang P3K bagaimana? Yang P3K itu dipotong melalui bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Batang. Jadi setiap bulan itu dari cabang itu menyampaikan ke pengurus kabupaten untuk Wonotunggal potongan P3K-nya berapa? Misalnya 65.000, ya berarti 65.000 jangan akan dipotong. Makanya kadang-kadang potongannya berbeda-beda itu karena seperti itu. Yang P3K, yang PNS sama. Hanya tempat pemotongannya yang berbeda. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini sudah hampir pukul 12 nih. Kalau misalnya lebih jauh lagi kami menyampaikan hal-hal tentang PGRI sepertinya tidak bijak, karena bisa jadi hari ini kan melewati pasal 12 melewati beduk, ini malah begini pelanggaran lah ya, pelanggaran berat pasal 12 Undang-Undang Dasar. Ya, untuk itu nanti setelah ini pasal 12 kan monggo kita terbatas saja seperti Bu Bawang, Bu Yeri ya, nanti pasal 12 ke sana. Untuk itu kami dari pengurus PGRI Cabang Wonotunggal sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, atas terselenggaranya kegiatan konferensi ranting ini, dan kami ucapkan selamat kepada seluruh pengurus PGRI Ranting Tengah yang hari ini telah dilantik, dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Hadi dan
Bapak Ibu pengurus PGRI demisioner yang telah mengabdikan diri menjadi pengurus PGRI yang telah berkorban untuk mengurusi PGRI dari tahun 2019 hingga 2024. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan kiranya demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila tutur kata kami bagi yang kurang berkenan, dan selanjutnya marilah saya akhiri dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.